Ahriman adalah entitas roh jahat dalam agama Iran awal, Zoroastrianisme, dan Zorvanisme. Ia dianggap sebagai penguasa kegelapan dan kekacauan, serta sumber kebingungan, kekecewaan, dan perselisihan bagi manusia. Ahriman juga dikenal sebagai Angra Mainyu, yang berarti roh jahat atau roh gelap, dan ia berlawanan dengan Spenta Mainyu, yang merupakan roh baik atau roh terang, yang juga dikenal sebagai Ahura Mazda atau Ormuzd. Dalam konteks agama politeistik Persia yang lebih awal, Ahura Mazda dianggap sebagai raja para dewa dan pencipta dunia, sedangkan Angra Mainyu atau Ahriman dianggap sebagai penguasa legiun setan dan lawan dari Ahura Mazda. Namun, setelah reformasi yang dilakukan oleh Zoroaster sekitar tahun 1000 sampai 1500 sebelum Masehi, yang menghasilkan agama monoteistik Zoroastrianisme, Ahura Mazda menjadi satu-satunya dewa sejati. Dewa-dewa lain dianggap sebagai emanasi dan avatar kekuasaannya, sementara Ahriman tetap menjadi sumber dan perwujudan kejahatan dalam ajaran Zoroaster. Zoroastrianisme menggantikan sistem kepercayaan sebelumnya dan diadopsi oleh Kekaisaran Achaemenid sekitar tahun 330 sampai 550 sebelum Masehi. Pada suatu titik di akhir sejarah Kekaisaran, atau mungkin jauh sebelumnya menurut beberapa ahli, muncul pertanyaan tentang bagaimana Ahriman, dan dengan demikian kejahatan, dapat ada dalam dunia yang diciptakan oleh makhluk ilahi yang maha baik dan maha kuasa. Pertanyaan ini dijawab oleh Zorvanisme, yang sering disebut sebagai sekte sesat Zoroastrianisme, yang menetapkan Zorvan, dewa waktu kecil dalam agama Iran awal, sebagai makhluk tertinggi dan penguasa waktu tanpa batas. Dalam pandangan Zorvanisme, Zorvan melahirkan Ahura Mazda dan Ahriman, sehingga Ahura Mazda tidak bertanggung jawab atas kejahatan. Kejahatan dianggap sebagai hasil dari pilihan Ahriman sendiri untuk mengejar kebalikan dari kebaikan tertinggi. Sosok Ahriman, yang menjadi musuh kebaikan ilahi dan penyulut perselisihan, diyakini telah memberikan pengaruh terhadap konsep entitas supernatural serupa dalam agama-agama selanjutnya, seperti setan dalam Yudaisme, iblis dalam Kristen, dan iblis dalam Islam. Agama Iran awal berkembang di wilayah yang disebut sebagai Iran Besar, mencakup Kaukasus, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Barat, sebelum milenium ketiga sebelum Masehi. Pada periode ini, salah satu cabang bangsa yang bermigrasi, dikenal sebagai Arya yang berarti mulia atau merdeka, menetap di negeri Arya, yaitu Iran. Agama mereka bersifat politeistik dan dipelihara melalui tradisi lisan, yang disampaikan dari generasi ke generasi melalui cerita, ritual, dan tradisi. Nabi Zoroaster kemudian mereformasi sistem kepercayaan ini dengan merenungkan kembali dewa-dewa sebelumnya, menciptakan agama baru yang dikenal sebagai Zoroastrianisme yang bersifat monoteistik. Kepercayaan ini tetap mempertahankan tradisi lisan yang tidak tertulis hingga masa Kekaisaran Sasania. Sebagian besar informasi tentang agama Iran awal berasal dari teks-teks Zoroastrian seperti Avesta, Bundahisan, Denkart, dan Vendidat. Teks-teks ini merujuk pada dewa-dewa sebelumnya dan mengisahkan mitos serta kisah-kisah, yang sekarang dikenal sebagai mitologi Persia kuno. Termasuk di dalamnya adalah Shahnameh, yaitu kitab raja-raja, suatu kumpulan legenda dan mitos, serta karya-karya lainnya. Ahriman muncul dalam teks Zoroastrian tanpa pendahuluan seolah-olah pembaca telah memiliki pengetahuan sebelumnya tentangnya. Ini tanpa ragu merupakan warisan dari tradisi lisan sebelumnya. Oleh karena itu, Ahriman tidak memiliki kisah asal-usul atau perkembangan, dan untuk pertama kalinya, ia muncul dalam teks dalam keadaan yang sepenuhnya berkembang, tanpa catatan tentang awal eksistensinya atau perubahan yang mungkin telah dialaminya. Agama awal menyatakan bahwa dunia diciptakan oleh Ahura Mazda dalam 7 langkah. 1. Langit. 2. Air. 3. Bumi. 4. Tanaman. 5. Hewan. 6. Manusia. 7. Api. Menurut keyakinan ini, langit adalah suatu bola tempat Ahura Mazda menuangkan air. Kemudian, dia memisahkan air dari bumi dan menyebarkan tumbuh-tumbuhan ke seluruh daratan. Selanjutnya, Ahura Mazda menciptakan Gavaevota, banteng purba, juga dikenal sebagai banteng yang diciptakan secara unik, sapi purba, dan lembu purba yang sangat indah, namun sayangnya, Ahriman membunuhnya. Penting dicatat bahwa Ahriman tidak membunuh Gavaevota karena alasan tertentu, ia melakukannya semata-mata karena keinginan dan kemampuannya. Peristiwa ini menjadi ciri dari seluruh tindakan Ahriman selanjutnya, dan juga menjadi titik fokus tanggapan Ahura Mazda terhadap tindakan-tindakan tersebut. Ahura Mazda membawa jenazah Gavaevota ke bulan, di mana jenazah tersebut dimurnikan.
Dari benih yang dimurnikan itu, semua hewan diciptakan. Tindakan ini menunjukkan bagaimana Ahura Mazda mengubah tindakan jahat Ahriman menjadi arah yang positif. Kemudian, Ahura Mazda menciptakan manusia pertama, Gayomartan, juga dikenal sebagai Gayomart atau Kiyumars, yang juga memiliki kecantikan yang luar biasa, namun sayangnya, cepat dibunuh oleh Ahriman. Matahari memurnikan benih Gayomartan, dan setelah 40 tahun, tanaman rhubarb tumbuh dari benih tersebut, melahirkan pasangan pertama, yaitu Masya dan Masyanak. Masya dan Masyanak hidup selaras dengan bumi, hewan, dan pencipta mereka. Namun, Ahriman muncul dan membisikkan kebohongan kepada mereka, mengklaim bahwa dialah pencipta mereka dan menyebut Ahura Mazda sebagai penipu dan musuh mereka. Pasangan tersebut mempercayai kebohongan Ahriman, dan akibatnya, dosa memasuki dunia melalui keraguan mereka. Keharmonisan mereka dengan hewan dan satu sama lain hilang. Mereka bahkan tidak dapat mengandung anak selama bertahun-tahun setelah kejatuhan mereka. Ketika Masyanak akhirnya melahirkan, mereka memakan anak-anak tersebut karena kehilangan akal sehat. Meskipun akhirnya mereka melahirkan anak kembar yang menghuni bumi, kebohongan Ahriman telah merusak surga sebelumnya. Manusia kini dipaksa hidup dalam perselisihan, berselisih dengan hewan dan sesama manusia. Setelah kelahiran Gayomartan, Ahura Mazda menjadikan api sebagai aspek terakhir penciptaannya. Namun, dengan campur tangan Ahriman dan sifat manusia yang telah jatuh, para dewa harus diciptakan untuk membantu manusia menjalani kehidupan. Khususnya, dewa-dewa membantu manusia dalam membuat pilihan penting antara mengikuti jalan Ahura Mazda atau jalan Ahriman. Pilihan ini akan menentukan kehidupan setiap individu di dunia ini dan juga takdir mereka setelah kematian. Penekanan pada pilihan dan pentingnya kehendak bebas manusia dalam konteks agama Iran awal masih mustahil untuk dipastikan secara pasti. Diperkirakan bahwa fokus ini muncul karena cara menafsirkan bagian-bagian tertentu dari teks-teks Zoroaster yang kemudian. Namun, karena Zoroaster sepenuhnya mereformasi agama yang lebih tua, ada kemungkinan bahwa pentingnya kehendak bebas adalah perkembangan selanjutnya dalam ajaran ini. Sebagian besar informasi tentang agama Iran awal berasal dari teks-teks Zoroastrian, seperti Avesta, Bundahisan, Denkart, dan Vendidat. Namun, interpretasi dan penekanan tertentu dalam ajaran ini dapat bervariasi tergantung pada periode waktu dan budaya tertentu di dalam sejarah Zoroastrianisme. Oleh karena itu, kita mungkin tidak dapat dengan pasti menyimpulkan sejauh mana penekanan pada kehendak bebas manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama Iran awal atau apakah ini lebih merupakan interpretasi kemudian terhadap ajaran-ajaran tersebut. Zoroaster, seorang pendeta agama lama, menerima wahyu bahwa pesan ilahi telah disalahpahami dan ditafsirkan secara salah. Menurutnya, Ahura Mazda bukanlah satu dari banyak Tuhan, tetapi satu-satunya Tuhan. Keyakinan agama saat itu perlu direformasi. Zoroaster menghadapi perlawanan yang kuat dalam menyebarkan keyakinan barunya, namun berhasil menobatkan Raja Vistaspa, yang kemudian memperkenalkan keyakinan tersebut kepada rakyatnya, dan Zoroastrianisme pun berdiri. Dalam Zoroastrianisme, Ahriman menjadi musuh utama Ahura Mazda, sementara dewa-dewa lain direinterpretasi sebagai setan atau emanasi dari berbagai aspek Tuhan yang Maha Tinggi. Keyakinan baru ini didasarkan pada 5 prinsip. 1. Ahura Mazda adalah Tuhan yang tertinggi dan satu-satunya. 2. Ahura Mazda adalah kebaikan yang sempurna. 3. Lawan Ahura Mazda, Angra Mainyu Ahriman, adalah kejahatan yang meliputi segala aspek keburukan. 4. Kebaikan diwujudkan melalui pikiran baik, perkataan baik, dan perbuatan baik. 5. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih antara kebaikan dan kejahatan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi ajaran Zoroastrianisme dan menekankan pentingnya moralitas, kebebasan berpikir, dan perbuatan baik dalam kehidupan individu. Pertanyaan mengenai asal-usul kejahatan dan bagaimana Ahriman dapat muncul dalam penciptaan yang berasal dari Ahura Mazda memang merupakan dilema filosofis dan teologis dalam ajaran Zoroastrianisme. Meskipun Zoroaster menciptakan kerangka pemikiran yang lebih bersifat monoteistik dan menegaskan kebaikan Ahura Mazda sebagai Tuhan yang Maha Tinggi, tantangan tetap muncul ketika mencoba menjelaskan keberadaan kejahatan dan Ahriman. Dalam pemikiran Zoroastrian, keberadaan Ahriman tidak berasal langsung dari Ahura Mazda, tetapi lebih sebagai hasil dari pilihan bebas Ahriman sendiri untuk mengejar kebalikan dari kebaikan yang diwujudkan oleh Ahura Mazda.
Konsep kehendak bebas manusia juga dapat dipahami sebagai salah satu elemen dalam menjelaskan munculnya kejahatan, di mana manusia memiliki kebebasan untuk memilih antara kebaikan dan kejahatan. Dalam banyak tradisi agama dan filsafat, masalah keberadaan kejahatan dan kebaikan dalam dunia sering menjadi titik fokus perdebatan dan refleksi mendalam. Dalam konteks Zoroastrianisme, pertanyaan ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang kompleksitas manusia dan hubungannya dengan kebaikan dan kejahatan.